Akankah Purbaya Yudi Sadewa diganti kembali setelah dianggap tidak sensitif dan menyakiti hati rakyat? Halo Sajikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya mendengarkan sebuah konten yang saya lihat di YouTube hari ini. Hari ini mahasiswa Universitas Indonesia melakukan demo lagi di depan gedung DPR dan mereka meminta agar Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya dicopot. Tribuners, Tahu nggak kalau ternyata demo ini itu pasti nggak akan diinisiasi sama mahasiswa ITB. Karena hampir seluruh mahasiswa ITB itu memang sombong dan congkak kalau dikomentari oleh orang yang lain. Tapi mengapa menteri yang sombong dan congkak ini diangkat? Mari kita akan bahas, dan apakah dia memang harus diganti? Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, baru saja satu hari dilantik, sudah menuai banyak kontroversi terkait statementnya yang sebagian kecil rakyat, di mana tuntutan 17+8 ini menurut dia memang yang menggodok ini sebagian kecil rakyat aja. Kalau ekonomi naik, orang-orang akan sibuk cari kerja dan makan enak. Menurut Mas Denny Darko sendiri, apakah memang maksudnya karena sensitivitas masyarakat sedang tinggi-tingginya, statement itu menjadi blunder, atau memang statement tersebut tidak sepatutnya keluar dari mulut seorang pejabat pemerintah? 3 hal. Yang pertama adalah memang masyarakat sedang sensitif saat ini. Kedua, memang ya sebagai pejabat publik seharusnya memang lebih harus hati-hati lagi. Tapi apakah saya against atau menentang hal ini? Nah, kita mendingan akan lihat satu konten. Yang ini ada tulisan di sini, inilah basic mentality Menkeu yang baru lulusan ITB ini terlihat congkak atau sombong. Kita akan dengarkan. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut, saya udah jago, apalagi mau yang lain. Para pelaku bisnis kita sebetulnya sedang ekspansi, cuman mereka jarang ngomong di TikTok. Yang di TikTok kan yang nggak ada kerjaan. Kalau yang SD anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lagi di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Karena mereka nggak ngerti struktur ekonomi dan bagaimana cara memperbaikinya. Kebetulan saya tahu, jadi kalau ada saya, selama ada saya tenang-tenang aja lah. Ini juga tadi saya dikasih tahu baru mungkin jam 1. Saya pikir saya ditipu. Jadi sebenarnya di sini yang perlu diluruskan adalah memang sebagian besar, hampir semua lulusan ITB, saya tahu karena saya juga lulusan ITB, itu memang seperti itu. Bukan karena mereka sombong atau congkak, itu adalah karena mereka itu kutu buku kebanyakan, nggak jago berkomunikasi, sehingga apa yang ada di pikirannya diucapkan begitu saja. Dan kalau yang demo ini adalah mahasiswa UI, ya wajar, karena UI biasanya sebaliknya. Nah, seperti Rocky Gerung, itu kan jago untuk menata kata, atau UGM mungkin Pak Anies, jago menata kata dan sebagainya. Tapi oke lah, saat beliau ini menjadi seorang menteri, maka tentu saja diperlukan kemampuan berkomunikasi yang lebih, terutama harus sesuai dengan hati dan perasaan masyarakat Indonesia yang butuh soft spoken minister. Mungkin seperti itu. Tapi yuk kita akan coba lihat sesuatu yang nggak terlihat, sesuatu yang mungkin selama ini kita lewatkan. Jangan-jangan ini memang dipilih oleh Pak Prabowo, memilih seorang menteri yang memang ngomong, kalau wong Jawa bilang itu bloko suto, apa adanya. Dan jangan-jangan ini adalah sebuah taktik komunikasi. Mari kita akan bahas, oke? Yang pertama, kita tahu bahwa ini adalah posisi yang sebelumnya ditempati oleh seseorang yang bahkan memiliki reputasi internasional. Jadi, ini adalah seorang yang secara mendunia itu tuh diakui, Bu Sri Mulyani. Dan saat beliau ini digantikan oleh orang lain yang nggak semoncer beliau secara internasional, tentu saja kan banyak PR yang akan muncul. Dan terutama di sini saya catat, arogan atau sombong ini sesuatu yang mungkin tergantung siapa yang mempersepsikan. Dan kita harus tahu saat beliau ini diinterview, beliau tidak hanya harus meyakinkan masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat internasional. Maka jika semua kalimatnya ini ditranskrip atau dibahasakan dalam bahasa Inggris, ini nggak jadi sombong. Ini jadinya adalah confidence. Ini adalah sesuatu yang memang ingin diinformasikan. Jadi walaupun mungkin tidak sepenuhnya akan diamini benar, tapi ini adalah informasi yang jelas ingin ditujukan kepada khalayak di internasional tentang apa yang akan dihadapi dan bagaimana kapasitas beliau saat menghadapinya.
Saya kira itu yang harus dicermati dulu. Nggak hanya dengerin orang, terus kita sebagai bangsa Indonesia yang terwakili oleh menteri tersebut ngomong sakit hati. Terus apalagi minta ganti. Emangnya kayak kolor bisa diganti-ganti seenak dan secepat itu. Oke, Mas Dako, tapi seperti yang kita sering bahas di konten-konten sebelumnya, dan juga seperti yang kita tahu juga, Indonesia ini salah satu negara dengan cancel culture yang cukup tinggi. Lantas, kalaupun memang pada akhirnya siapa namanya? Yudi, Purbaya Yudi Sadewa atau iya. PS PSI, PYS, PIS. Pak Purbaya ini sekiranya memang tidak memiliki skill komunikasi yang cukup baik untuk sebagai pejabat publik, kan alangkah baiknya kalau menurut masyarakat ya udah diem aja dan tunjukkan taringnya lebih dulu begitu. Ya, sekarang di dunia yang berputar dengan cepat, dengan medsos yang pasti akan mengutip apa yang akan jadi sepak terjangnya. Beliau ini perlu membuktikan satu hal di awal bahwa dia confidence dan sangat confidence tentang ini. Kita yang mungkin karena sedang baru marah, baru ngambek, ya kan masyarakatnya seperti itu, merasa ini kok overconfidence, proud, dan kesannya jadi congkak. Padahal enggak. Ini satu hal yang beliau ini nggak punya pilihan. Beliau harus ngomong seperti itu. Kebayang nggak saat misalkan kita harus menggantikan seseorang yang juara kelas, berprestasi, cerdas, lebih terkenal daripada kita. Ya kita harus menunjukkan sesuatu yang memang paling tidak kita yakini itu benar. Karena jika tidak, dia malah diam seperti tadi. Ya sudah, saya akan coba untuk buktikan, akan terlihat nggak percaya diri. Dan malah akan dibully, malah akan diremehkan. Apalagi berkaitan dengan sesuatu yang pasti, uang. Uang itu kalau 1 juta kurang 25 perak ya nggak jadi 1 juta. Jadi dia harus menunjukkan. Dan ini memang satu pertontonan yang nggak bisa dihindari. Dia harus melakukan itu. Lantas Pak Mahfud juga sempat membahas tentang pejabat yang dinilai memang mumpuni atau mungkin pejabat dari kaum teknokrat ini. Rata-rata memang secara skill atau mungkin kemampuan di bidangnya itu mumpuni. Tapi untuk komunikasi dan juga untuk pengambilan keputusan dan lain-lain ini akan mengalami kesulitan kalau beliau ini belum memiliki track record atau pengalaman di organisasi pemerintahan seperti itu. Sebelumnya, untuk kalian semua yang bertanya-tanya teknokrat itu semacam apa? Teknokrat ini adalah seseorang yang profesional, ahli di bidangnya. Dia dibayar, dia memang melakukan itu untuk mencari uang sebelumnya. Lalu ditarik masuk ke pemerintahan untuk melakukan sesuatu yang dianggap menjadi keahliannya ini tadi. Nah, kita melihat bahwa tapi kalau BGS Menteri Kesehatan dia nggak punya latar belakang kesehatan, tapi pemerintah ini mengetahui bahwa cara untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan ini adalah dengan segi finansial ya. Makanya ditariklah beliau yang juga pernah mengepalai perusahaan telekomunikasi dan juga perbankan. Nah, juga ada Ridwan Kamil yang arsitek, tapi terus kemudian menjadi seorang gubernur. Ini adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Tapi terkadang banyak di antara mereka ini tidak pandai untuk berkomunikasi, berretorika, dan mencoba untuk berempati dan memahami apa yang ingin didengarkan oleh orang yang berbicara dengannya. Karena beliau ini harus menyajikan fakta dan data dan harus membuktikan itu tadi. Maka sejatinya kita akan tahu bahwa kita berhadapan dengan seseorang yang memang ngerti di bidangnya. Tapi ya Pak Mahfud betul mengatakan bahwa orang-orang yang jago ini sejatinya memang harusnya ditemani oleh seseorang yang lebih mengerti atau dipandu atau ya paling tidak belajar ilmu komunikasi yang akan bisa menjelaskan dengan lebih empati lagi, lebih bisa didengarkan dan dimengerti banyak kalangan. Dan ini sesuatu yang sulit. Even bahkan saya pun mempelajari ilmu ini, berkomunikasi seperti ini, itu 5 tahun, 6 tahun setelah saya lulus dari kampus saya. Dan ini juga sesuatu yang nggak secara langsung dimiliki oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan, terutama di kampus yang mayoritasnya ini adalah teknik. Apalagi beliau ini kan setelah lulus dari TB, dia masuk Schlumberger, perusahaan teknik juga, di Indonesia Timur, di Papua kalau tidak salah, dan ada di banyak daerah yang lain. Dan setelah itu dia bersekolah lagi, tapi di bidang finansial. Udah teknik, ketemu sama angka yang lebih goib lagi, tapi harus jelas. Nah, lebih semakin kaku lagi. Jadi saya pikir ini sebenarnya adalah permasalahan komunikasi. Tapi perkaranya, hal-hal besar yang sekarang ini terjadi, itu ditimbulkan oleh kesalahan dalam proses komunikasi. Atau mungkin sebenarnya para teknokrat yang masuk ke dalam pemerintahan ini memang harus difasilitasi, maksudnya dipandu untuk bergabung dengan partai dan partai menyediakan kurikulum tersebut. Betul, tapi kan kondisinya kan sekarang ini kan kondisi perang ya. Perang dalam artian bukan perang bedil-bedilan seperti itu, tapi kondisi geopolitik yang memanas.
orang-orang dari luar Indonesia yang tidak menyukai jika Indonesia ini maju. Dan perkara tentang, kalau boleh kita bilang itu bukan hanya korupsi, tapi juga melarikan hasil dari trading sumber daya alam yang disembunyikan dan terus kemudian dipindahkan ke luar negeri. Saya akan bahas ini karena beliau pun ini memang ditugaskan khusus oleh Pak Prabowo. Ini tercatat di sini, Pak Prabowo di Paradoks Indonesia itu mengatakan bahwa negara kita ini negara kaya, tapi kenapa mayoritas penduduknya miskin? Sumber daya alam ini sejatinya itu dirampas dan dirampok oleh orang asing yang mempergunakan oknum bangsa kita sendiri. Dan ini yang akan coba ditertibkan, yaitu mencoba untuk menertibkan mafia yang secara sistematis ini itu merampok di bea cukai, terus kemudian oknum ekspor-impor yang melakukan under invoice, atau seperti misalkan menjual sumber daya alam 10 triliun tapi di kwitansinya tertulisnya cuma 5 triliun. Uangnya disembunyikan di shell company di luar negeri dan terus kemudian tidak terlacak. Maka dengan melakukan sebuah penertiban yang diharapkan bisa dilakukan oleh Pak Purbaya ini tadi, di bidang tersebut, Indonesia ini akan memiliki pemasukan lebih besar. Dan harapannya juga akan memberikan sebuah budaya trading sumber daya alam dan juga arus keluar masuk barang yang pajaknya ini akan dilakukan secara tertib dan tidak melulu menyasar masalah disiplin fiskal dan juga mengejar para wajib pajak yang mana Indonesia dalam kondisi nggak dalam baik-baik saja ini. Tapi kembali lagi kalau misalkan bahasanya membandingkan dengan menteri Menkeu, Menkeu. yang sebelumnya. Menteri yang sebelumnya begitu. Akankah memang maksudnya pasti kan masyarakat juga tahu gitu secara latar belakang Pak Purbaya ini juga cukup bagus secara track recordnya. Cuma akankah keoptimisan beliau ini bisa segera terwujud? Karena di step awal aja menurut masyarakat ini beliau sudah tergelincir secara komunikasi nih. Kalau nggak kejar juga berarti kan memang terbukti. Ya artinya kan bukan gitu. dia kan tidak harus mengkomunikasikan. Artinya kita bisa mencoba untuk mewakilkan komunikasi ini dengan orang lain yang akan membantu mengkomunikasikan ini. Tapi kalau ternyata dia memiliki skill yang memang dibutuhkan, kita tahu bahwa Schlumberger ini memang berkaitan dengan tambang. Dan saat kemudian dia harus menertibkan hal-hal yang berkaitan dengan itu, apalagi mengingat beliau pun punya latar belakang dulu menjadi salah satu pimpinan di reksadana. Jadi saya pikir kita perlu untuk memberikan beliau ini waktu dan nggak menjudge beliau, cuman gara-gara pernyataan yang sifatnya itu pun nggak 100% masyarakat tidak setuju. Bahkan saya pun, mungkin kalau ditanya apakah 17+8 ini seluruh masyarakat Indonesia akan mengamini, itu saya pikir tidak. Dan bukan artinya tidak ingin mereformasi, bukan. Tapi terlalu banyak hal di 17 dan 8 ini yang berulang, masih ambigu juga, dan kurang on point. Jadi kalau menurut saya ya apa yang dikatakan, ini memang pahit, tapi itu kenyataannya. Dan kalau dibilang apakah tadi yang TikTok ini kurang kerjaan, ya rata-rata bukankah begitu? Yang artinya mencari pekerjaan dari TikTok adalah orang yang akhirnya berjualan kepada orang-orang yang meluangkan waktu menggunakan TikTok, betul kan? Maksudnya kalau kita bilang juga ya, Menteri Keuangan ini adalah salah satu posisi yang paling strategis di sebuah negara. Dan tiba-tiba di pertengahan masa jabatan ini harus diganti. Nah, ada juga di mana orang-orang yang menganggap bahwasanya dengan pergantian Menteri Keuangan ini gitu, bisa jadi kita mendapatkan hasil yang lebih baik, atau mungkin ada orang-orang juga yang lebih pesimis justru kayaknya justru ini nggak secepat itu untuk membaik deh karena diganti di pertengahan jalan. Iya, nggak masalah. Either way, Pak Prabowo akan menang. Kalau nanti ternyata penggantinya kurang baik, ya kan kita akan bilang, kan lo yang minta ganti. Kalau kita ngomong seperti itu, tapi Presiden kan nggak akan mungkin bicara seperti itu. Tapi ini adalah sebuah jawaban kepada pertanyaan bahwa lo nanti hasilnya akan seperti apa? Lah ini udah diganti dengan satu pertimbangan dan melakukan itu. Jadi marilah kita menilai beliau dari kegapeannya, kebecusannya ini tadi, mengurus keuangan. Kalau masalah komunikasi, ya sudah kita tunggu aja nanti. Dan apakah memang beliau ini di stop? Jangan banyak ngomong. Tapi ya sudah, let the result speak behalf of itself gitu. Kita biarkan nanti hasilnya ini yang akan menunjukkan dengan misalkan nanti ternyata pajak tidak jadi dinaikkan. Atau ternyata negara akan memperoleh ratusan triliun dari satu skema yang ternyata bisa membuktikan ekspor-impor selama ini itu di shadowing, disembunyikan. Dan dari sini kita akan baru menilai, mensyukuri, atau menyesali kita mengganti Sri Mulyani.
setelah statementnya yang cukup ramai itu, pada akhirnya juga Pak Purbaya ini menyatakan permintaan maafnya gitu dan mengklarifikasi apa yang beliau ucapkan gitu. Bukan sebagian kecil, maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya, mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan gitu. Jadi kuncinya di situ, berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depannya, itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin, kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf. Menurut Mas Darko, apakah pantas dia seharusnya meminta maaf atau seperti apa? Ya saya pikir itu normatif ya, mungkin disuruh Pak Prabowo aja, tapi hatinya sih nggak minta maaf. Dan lagi pula ini seperti perempuan, kalau kita udah ngomong sesuatu, terus minta maaf, dihitung yang pertama tadi. Karena first intention is the true intention. Itu pasti pikirannya. Dan ya nggak apa-apa, ya sudah, Pak, lupain aja Pak, orang Indonesia emang begitu. Dan kalau nanti sampai komennya dibanjiri sama semua hujatan, tenang aja Pak, ambil sih positifnya, Bapak semakin terkenal. Yang artinya saat nanti satu hal ini bisa dibuktikan sebaliknya, semua orang Indonesia pasti akan langsung memujanya. Sama seperti Gibran, saat berbicara tentang Samsul, terus kan dibully seperti itu, tapi akhirnya pas dia itu melakukan satu prestasi yang cuma sedikit, itu dianggap sesuatu yang besar karena sebelumnya dia dianggap underperform. Jadi santai aja Pak. Lantas sebenarnya ya, di dalam ucapan Pak Purbaya yang pertama itu kan dia sempat membahas bahwasanya ya sebenarnya ada demo itu karena memang masyarakat ini apa ya bahasanya, ya intinya nggak berkecukupan lah, ekonomi juga nggak sebesar itu kenaikannya apa Mas? Ya, pokoknya mereka nggak percaya kalau pertumbuhan ekonomi itu 5%. Sedangkan 5%. Dia saja mengatakan bahwa nanti kalau ini sampai 6-7%, masyarakat juga akan tenang kok. Seperti itu kan istilahnya. Kurang lebih begitu. Tapi Mas Darko sendiri setuju? Maksudnya sebenarnya ini memang masalahnya berawal semuanya dari ekonomi begitu. Oh iya, betul. Dan saat kita bicara 5%, Mbok ya mengerti sedikit gitu loh. Ini kan kita itu perlu dilihat oleh orang luar negeri agar investor itu masuk. Kalau kita kasih tahu benar apa yang ada di BPS, nggak ada investor akan mau masuk ke Indonesia. Apalagi dengan kalian semua yang meminta upah buruh dinaik-naikkan terus. Pabrik aja nggak mau bikin di sini dan pindah ke Vietnam. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang. Artinya selalu ada komunikasi panggung depan, komunikasi panggung belakang. Panggung depan adalah untuk memastikan semua proses ini akan memiliki result yang bagus. Nah, panggung belakang adalah bagaimana kita menertibkan, karena memang sejatinya hal-hal yang ada di panggung belakang harus dilihat secara sejujurnya. Tidak boleh ada sebuah kebohongan di sana. Nah, harapannya di sini adalah masyarakat tidak gampang untuk meminta gonta-ganti. Mau diganti sama siapa? Anies Baswedan, Menteri Keuangan, atau apa? Gitu loh, mau diganti, ya sudah. Kalau kalian mau ganti, sebut namanya, kira-kira siapa. Kalau nggak bisa, paling nggak berikan kesempatan kepada pilihan presiden kita. Yang memang beliau ini dianggap mampu. Dan kita tunggu saja. Kita biarkan si anak ITB ini tadi menunjukkan atau membuktikan kencongkakannya yang menurut kalian ini congkak. Dan biarkan, karena kalau nanti ternyata ini berhasil, ya sudah, kita akan mendapatkan manfaat. Jika ternyata selama misalkan 3 atau 4 bulan gagal, ganti lagi, ya ganti aja. Toh kita tahu bahwa Presiden Prabowo ini memang sangat mudah untuk mereshuffle jika ternyata menterinya dianggap underperform. Terakhir Mas Darko, tapi apakah kita juga nggak bisa lupa ya bahwasanya selain memang kesulitan ekonomi di masyarakat, kemarin itu pencetus demo itu adalah juga apa ya, banyak juga para pejabat atau mungkin DPR dan juga mungkin ada beberapa pejabat-pejabat menteri yang eksekutif perihal salah ucap aja sebenarnya, maksudnya dalam komunikasi lagi kembali lagi gitu. Oke, mereka salah, tapi kalau 100% kesalahannya 30%. 70% ya ini adalah oknum-oknum media, ini kurang yang bajingan ini gitu loh, yang mereka ini itu sudah tahu kalau pejabatnya ini nggak jago ngomong, di framing di beberapa kata yang terus kemudian akan menimbulkan AdSense, ya saya ngomong gitu aja lah ya gampangnya, karena kalian kan nggak dapat duit dari iklan lagi kan, terus berharap akan ada engagement dan juga traction yang tinggi, menyebarkan konten itu tadi. Stoplah melakukan itu, kita tangkap saja esensinya apa. Dan untuk pejabat yang nggak bisa ngomong, please lah, cobalah untuk ketemu sama seorang yang jago public speaking, meminta untuk di coaching, atau at least menyusun terlebih dahulu, melatihnya dan menyampaikan. Di era sosial media, everybody will be a performer. Kita harus perform. Kita nggak bisa just saying, talking,
ngomong, discussing, nggak bisa. Kamera akan menyala mengamati kita kemanapun kita pergi. Dan kita harus selalu siap untuk perform. Dan jika performnya nanti salah, yang terjadi kayak kemarin itu. Padahal sebenarnya kan kesalahannya bukan kesalahan mereka joget. Bukan kesalahan mereka naikin tunjangan. Karena Pak Anies pun juga teken tunjangan yang nilainya juga sama fantastisnya. Kesalahannya adalah, kok masyarakat sampai tahu? Harusnya kan kalau itu nggak ketahuan, aman. Nah, siapa yang bikin tahu? Media. Dan siapa yang memframing ini? Orang-orang yang berniat untuk menyambungkan yang nggak berhubungan itu tadi. Dan terus kemudian masyarakat marah. Nah, ini kan terjadinya karena sesuatu yang kompleks. Jadi artinya di sini juga adalah, ayo kita sama-sama. Pejabat memperbaiki pola komunikasi mereka. Kita juga memperbaiki pola tata kelola negara kita dan menghilangkan apapun yang kemarin itu ada KKN, penyembunyian, pengumpetan hasil penjualan sumber daya alam yang tidak seharusnya ini tadi dan melarikan devisa negara ke luar negeri. Hal seperti ini yang sejatinya ayo kita sama-sama perbaiki. Tapi media pun itu harus ikut serta diaudit juga. Dan mereka yang terbukti menyebarkan DFK dan memulai atau memicu sebuah gerakan kebencian. Bukan protes ya, ini harus ditindak. Maka kita berikan kesempatan kepada Pak Purbaya ini untuk menunjukkan seperti apa. Toh ini kan pertaruhan yang akan melibatkan reputasinya. Jika ternyata nanti gagal, ya kita ganti saja. Tapi jika ternyata nanti ini berhasil, maka dua hal yang pasti. Beliau akan dikenang sebagai menteri yang merubah Indonesia dari negara yang selama ini boncos dalam sumber daya alamnya menjadi negara yang memperoleh kekayaan yang luar biasa dan membawa Indonesia keluar dari krisis. Atau kalau ternyata nggak bisa, ya kita panggil Bu Sri Mulyani lagi aja buat jadi Menteri Keuangan. Tapi untuk Pak Purbaya, selamat bertugas. Ingat, demi Tuhan, bangsa, dan alma mater.